Shalom. Selamat bertemu kembali jemaat yang saya kasihi, GKMI Eklesia, dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus sebagai kepala gereja kita. Kita masih berada di tengah pusaran pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 2,5 bulan di negara kita yang kita cintai ini. Entah sampai kapan akan berakhirnya, tidak ada prediksi yang cukup akurat. Kenapa disebut pandemi? Itu disebabkan karena wabah ini sudah menyebar ke seluruh dunia, mencapai lebih dari 212 negara di 5 benua. Hanya dalam waktu 4 bulan saja, dan menyebabkan kegoncangan dan ketakutan yang cukup hebat. Seorang teman kami yang coba dihubungi oleh istri saya mengatakan bahwa dia sangat ketakutan dengan apa yang terjadi. Hampir tiap malam dia tidak bisa tidur karena sangat ketakutan. Data yang dapat saya sampaikan, yang saya catat tertanggal 6 Mei 2020, di seluruh dunia terinfeksi 3.727.899 orang, meninggal 258.342 orang, dan sembuh 1.242.418. Dan di Indonesia sendiri terinfeksi 12.071 orang, meninggal 872 orang, dan sembuh 2.197 orang. Hal lain yang dapat menyebabkan keganasan COVID ini ialah belum didapatkannya vaksin yang dapat mencegah, serta juga belum didapatnya obat khusus untuk penyakit tersebut. Semuanya masih dalam proses uji coba klinis yang butuh waktu berbulan-bulan sebelum dapat dipasarkan. Obat terakhir yang kami dengar katanya cukup menjanjikan adalah Remdesivir di Amerika Serikat. Sudah dicoba di beberapa negara termasuk Amerika, di Korea Selatan, di beberapa negara di Asia juga, dan hasilnya cukup menjanjikan. Tetapi itu pun kira-kira baru dapat dipasarkan bulan Oktober sampai kira-kira bulan Desember tahun 2000. Pemerintah kita berusaha keras beserta seluruh jajarannya untuk memutus rantai penyebaran atau penularan penyakit ini dengan protokol yang antara lain kita sudah mengenal social distancing, yaitu penjagaan, pembatasan jarak, memakai masker, menghindari kerumunan lebih dari 5 orang, mencuci tangan dengan sabun setiap kali
memegang sesuatu yang juga dipegang oleh banyak orang. Dilarang mudik bagi saudara-saudara kita, khususnya kaum muslim yang mau pulang ke daerah. Demikian juga dengan pembatasan sosial berskala besar, yaitu PSBB. Dan yang terakhir adalah tinggal di rumah aja, bekerja, belajar, beribadah, seperti yang sekarang ini kita lakukan. Di antara beberapa protokol yang sudah saya sebutkan tadi, cara terakhirlah yaitu di rumah saja yang paling didorong oleh pemerintah. Alasannya ialah dengan berdiam saja di rumah diharapkan akan sangat mengurangi terjadinya penyebaran atau penularan dari orang ke orang yang bisa terinfeksi. Yang kedua, akibat selanjutnya ialah dari berkurangnya orang yang terinfeksi ini akan menyebabkan penghematan yang besar sekali, karena untuk merawat dan mengobati orang yang sakit jauh lebih mahal dan juga lebih beresiko. Ya, kita ingat, kita tahu bahwa pencegahan penyakit lebih baik daripada mengobati. Perlu saudara ketahui, seseorang yang dirawat dan kemudian dokter atau perawat atau yang mengantarkan obat atau yang memberi makanan, dia harus memakai APD, alat pelindung diri, berupa pakaian yang seperti astronot dengan segala macam, ada masker, ada topi, ada sepatu dan sebagainya, yang memakan biaya sekali saja pakai hanya hampir sampai 1 juta rupiah untuk satu orang, belum yang lain-lain tadi. Dan dia dalam satu hari bisa dikunjungi atau dia bisa didatangi oleh beberapa orang. Memang sangat berat sekali. Selain itu, dengan di rumah saja atau di rumah aja yang kita kenal, ada hikmah tersembunyi lain yang kita dapatkan melalui di rumah aja, yaitu dengan waktu atau kesempatan yang relatif banyak dihabiskan di rumah aja, yaitu 24 jam sehari, selayaknya dan seharusnya bisa meningkatkan kualitas relasi antar anggota keluarga itu sendiri, utamanya suami, istri, anak, dan anggota keluarga yang lain. Jadi tidak hanya ibadah formal yang seperti sekarang ini, 1 minggu sekali. Ada kesempatan emas yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga-keluarga untuk menata kembali kehidupannya yang dirasakan selama ini
bermasalah dan belum diselesaikan. Memang benar bahwa tidak ada keluarga yang tidak bermasalah sama sekali. Tetapi semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Tetapi jikalau masalah itu dibiarkan berlarut-larut, akan menggerogoti dan akhirnya menghancurkan keluarga itu sendiri. Mungkin masalahnya memang barangkali tidak terlalu besar, masalah yang kecil, yang sepele, tetapi jikalau tidak segera diselesaikan, maka dia seperti fenomena bola salju yang semula dia kecil dan dia berada di atas bukit atau di atas gunung, kemudian dia mulai dengan pelan-pelan menggelinding ke bawah. Semakin lama semakin menjadi besar dan semakin cepat bola salju ini. Dan jikalau akhirnya sudah sedemikian besar dan sedemikian cepat, kalau dia akhirnya nanti membentur sesuatu, akibatnya bisa fatal sekali. Ya, jadi kembali kepada di rumah aja mempunyai makna, mempunyai keuntungan yang sangat besar. Tidak hanya kita tidak tertulari oleh orang lain dan orang lain juga tidak menulari kita, tetapi seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa dengan kesempatan yang banyak, 24 jam sehari, 1 minggu, 7 hari, 1 bulan, 30 hari, dan kita sekarang sudah lebih dari 2 bulan, dan entah berapa bulan lagi kita belum dapat memprediksi. Nah, dengan kesempatan yang sedemikian luas, maka ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh keluarga masing-masing. Saya mengutip satu ayat dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, dengan relasi yang bertambah baik, yang bertambah intens di antara anggota-anggota keluarga itu, diharapkan akan banyak masalah-masalah yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Suami, istri, dan anggota keluarga, entah itu anak-anak yang sudah lumayan dewasa, bisa diajak memecahkan masalah bersama dengan duduk bersama, saling menghargai satu dengan yang lain, saling merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengan tidak menganggap yang satu lebih benar daripada yang lain, saling membuka diri, saling mengaku segala kekurangan dan kesalahannya pada waktu-waktu yang lalu, dan saling mendoakan, seperti dikatakan di dalam Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar
bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mari pakailah kesempatan ini dengan baik, karena ini merupakan anugerah Tuhan yang besar. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari agak sulit antar anggota keluarga ini dapat bertemu secara lengkap. Seringkali ayah sudah pergi dari pagi, pulang malam, sudah capek, sudah tidak ada kesempatan untuk bahkan berbicara dengan istrinya sendiri, apalagi dengan anak-anaknya. Jadi dengan memanfaatkan kesempatan yang cukup bagus ini, bahkan saya katakan kesempatan emas yang kita boleh alami selama masa pandemi COVID-19 ini, maka saya berharap dan saya yakin akan banyak masalah di dalam keluarga yang dapat diselesaikan. Dan saya yakin bahwa keluarga-keluarga ini akan diperbaharui kembali seperti ketika baru menikah. Suasana yang manis, suasana yang harmonis, suasana yang romantis, dan tis-tis yang lain akan kembali dirasakan oleh keluarga ini. Saya akan membaca dari kitab atau surat kepada jemaat di Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 25 dan juga pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang keempat, di mana secara garis besar digambarkan di mana istri hendaklah tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus, dan suami mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Demikian juga anak-anak menghormati orang tua, dan kaum dan bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu. Semua masalah bisa dibicarakan dengan baik dengan kasih Tuhan Yesus. Sebenarnya keluarga yang demikian, keluarga yang menggambarkan tentang kepatuhan atau kasih jemaat kepada Tuhan Yesus, demikian juga digambarkan Tuhan Yesus yang mengasihi jemaat seperti suami mengasihi istri. Keluarga inilah yang dapat mempermuliakan nama Tuhan selain mereka sendiri merasakan keindahannya sebagai keluarga yang damai sejahtera, yang boleh saya katakan sebagai home sweet home. Dengan membangun keluarga yang seperti ini, yang boleh memuliakan nama Tuhan, sebenarnya ini juga bisa dikatakan sebagai suatu ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1, jadi apapun yang kita lakukan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah adalah ibadah yang sejati. Sebaliknya, ibadah yang seringkali kita lakukan, sekalipun itu bertempat di gereja dengan ritual dan seremonial yang rapi, tetapi bukan keluar dari hati kita, Tuhan mengecamnya seperti ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Itu disebutkan di dalam Matius pasal 15 ayat 7 dan 9, yang Tuhan Yesus mencerca ibadah seperti ini yang dilakukan oleh orang-orang Farisi.
Mereka memuliakan aku melalui mulutnya, tetapi hatinya jauh dari padaku. Hai munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 15 ayat 7 sampai dengan 9. Saya akan mengakhiri khotbah ini, tetapi saya ingin mendorong jemaat sekalian di dalam menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Mari kita tidak usah panik, kita maju, kita dengan hati yang tetap tegar dan teguh. Sekalipun kita tahu bahwa iblis sedang menggocoh kita, Tuhan tidak membiarkan kita. Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan Tuhan akan mengubahnya menjadi kebaikan bagi kita, seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan kita. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal khotbah ini, yang penting kita harus terus berjalan bersama Dia. Memang apa yang ada di depan kita masih merupakan misteri, bahkan masih cukup menakutkan dan mengkhawatirkan kita. Tetapi mari berjalanlah selangkah demi selangkah di dalam terang Tuhan. Pasti kita akan sampai ke tujuan dengan selamat. Jangan takut, apalagi sampai panik. Matius pasal 6 ayat 33 dan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya akan menutup dengan salah satu ilustrasi. Seorang ayah di suatu desa atau suatu dusun kecil pada suatu malam memanggil anaknya yang masih kecil, mungkin berusia 7 atau 8 tahun. Dia menyuruh anaknya ini untuk pergi menyampaikan sesuatu kepada orang di kampung atau di dusun yang lain. Tidak terlalu jauh, tapi belum ada listrik sehingga gelap sekali. Ayah ini berkata, tolong nak, berikan ini kepada si Anu, tidak terlalu jauh dari sini, kamu harus hati-hati. Tapi anak ini berkata, ayah saya takut, jalannya gelap. Jangan takut, kamu bawa aja ini lentera, ya. Lentera ini kamu bawa. Ya ayah, tetapi ini kan hanya beberapa meter saja yang jalan ini terang, selanjutnya kan gelap itu, di sana gelap sekali. Saya takut kalau saya jatuh atau saya ketabrak apa atau saya tersesat. Tidak usah kamu takut, nak. Bawa saja ini lentera. Seberapa jalanmu diterangi, berjalanlah sesuai dengan terang itu.
Kamu tidak akan tersesat, kamu tidak akan jatuh, kamu tidak akan menabrak sesuatu. Berjalanlah selangkah demi selangkah sesuai dengan jalan yang diterangi oleh lentera ini, maka pasti kamu akan sampai ke tujuan dengan selamat. Kiranya Tuhan akan memberkati firman-Nya. Amin.